Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Bapak Dr. Gunawan Suryo Putro, M.Hum, Dekan Visip Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Ibu Telis Korliana, M.Hum, serta Bapak Ibu tenaga pengajar UHAMKA dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat iman, dan Islam. Pada kesempatan hari ini, saya hendak menyampaikan pidato mengenai pengenalan sex education pada remaja. Di Indonesia, ternyata banyak orang yang tidak ingin benar-benar membicarakan seks. Tetapi, ketika mereka muda dan tumbuh, masalah ini muncul pada keluarga mereka. Semua menjadi tegang dan bertanya apa yang harus dikatakan dan kapan harus dikatakan. Sex education atau pendidikan seks sebenarnya berarti pendidikan seksualitas, yaitu suatu pendidikan dalam arti luas. Seksualitas meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan seks, yaitu aspek biologik, orientasi, nilai sosiokultur, dan moral. Sesuai dengan kelompok usia berdasarkan perkembangan hidup manusia, maka pendidikan seks dapat dibagi menjadi pendidikan seks untuk anak prasekolah dan sekolah. Sex education untuk remaja bertujuan melindungi remaja dari berbagai akibat buruk karena persepsi dan perilaku seksual yang keliru. Sementara, pendidikan seks untuk dewasa bertujuan agar dapat membina kehidupan seksual yang harmonis sebagai pasangan suami dan istri. Pendidikan seksual selain menerangkan tentang aspek-aspek anatomis dan biologis, juga menerangkan tentang aspek-aspek psikologis dan moral. Pendidikan seksual yang benar harus memasukkan unsur-unsur hak asasi manusia dan juga nilai-nilai kultur dan agama diikutsertakan, sehingga akan merupakan pendidikan akhlak dan moral juga seperti itu. Lalu ketika kita mendengar kata seks, apa yang sebenarnya terpikir di benak kita? Yang pertama, pasti pornografi. Yang kedua, vulgar. Yang ketiga, pasti menjijikan. Dan lain-lain. Memang sebagian besar masyarakat menganggap membicarakan seks itu adalah sesuatu hal yang tabu dan tidak layak diperbincangkan. Sedikit sekali masyarakat, terutama orang tua yang peduli akan pendidikan seks dan menempatkan bahwa seks adalah sesuatu yang penting. Bahkan banyak orang tua yang tidak memberikan pendidikan seksnya kepada anaknya, dengan alasan anak akan tabu dengan sendirinya. Selama ini, seks identik dengan orang dewasa saja. Dorongan seksual di masa puber memang sangat meningkat. Oleh karena itu, orang tua sebaiknya mengajarkan apa itu sistem reproduksi dan bagaimana cara bekerjanya. Penekanan terhadap perbedaan antara kematangan fisik dan emosional untuk hubungan seksual juga sangat penting untuk diajarkan. Beritahukan kepada anak segala macam konsekuensi yang ada dari segi biologis, psikologis, dan sosial jika mereka melakukan hubungan seksual. Orang tua selain mengajarkan keterbukaan komunikasi dengan anak, terutama dalam membicarakan seksualitas, juga perlu menambahkan keuntungan menghindari aktivitas seksual terlalu dini sebelum mencapai masa dewasa. Hindari penggunaan kata-kata yang menghakimi remaja agar ia tidak merasa ragu, takut, enggan, ataupun marah saat membicarakan pengalaman seksual mereka. Jika orang tua merasa agak berat untuk membicarakan topik-topik seks, hindari penggunaan kata-kata yang menghakimi remaja agar ia tidak merasa ragu, takut, enggan, ataupun marah saat membicarakan pengalaman seksual mereka. Jika orang tua merasa agak berat nih untuk membicarakan topik-topik seksual yang dengan anak, orang tua bisa meminta bantuan psikolog atau konselor untuk memberikan pendidikan seksual kepada anak dan membantu orang tua merasa nyaman membicarakan topik ini. Jadi sebenarnya pendidikan seks itu bukanlah tentang mendukung anak untuk melakukan hubungan seksual, tapi lebih menjelaskan fungsi alami seks sebagai bagian diri mereka sendiri serta konsekuensinya jika disalahgunakan. Lalu orang tua itu merupakan aktor utama dalam pendidikan anak. Orang tua sebagai wahana belajar utama bagi anak, karena orang tualah yang paling tepat untuk memberikan pendidikan seks pada usia dini.
Orang tua tidak perlu ragu lagi untuk akan pentingnya pendidikan seks sejak dini. Mari kita hilangkan rasa canggung yang ada dan mulailah membangun kepekaan akan kebutuhan pendidikan seks pada anak. Karena kurangnya pembekalan tentang seks dan apabila tidak dimulai sejak dini, maka akan lebih membahayakan apabila anak beranjak dewasa dan para remaja bisa mencari informasi yang berhubungan dengan seks melalui berbagai sumber seperti yang pertama, buku, majalah, film, internet, dengan mudah membuat anak menjadi bingung dan bias terhadap sebab yang didapat dari narasumber yang tidak layak. Padahal sebenarnya informasi yang didapat belum tentu benar dan bahkan mungkin bisa menjerumuskan atau menyesatkan. Hasil akhirnya pun tentu tidak akan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini, teman-teman lebih bisa terbiasa lagi untuk membicarakan tentang seks dan memberitahu pengetahuan seks kepada teman, adik, saudara, ataupun nanti anak sendiri. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian Bapak Rektor, Ibu Dekan, dan Bapak Ibu tenaga pengajar dan tentunya teman-teman saya. Dan tidak lupa saya meminta maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.